Nou Espai Barça, l'espai pel futur del millor club del món. Kaigat ulang coba-coba. Ya teman-teman, secara resmi Socio FC Barcelona memberikan pernyataan ya atas proyek yang digaung-gaungkan Joan Laporta, Presiden Barcelona sekarang, yang mendukung proyek Espai Barça 42.693 suara mendukung. Sedangkan yang menentang 5.055 orang, sedangkan abstain ataupun suara kosong 875 orang teman-teman, ataupun sosio yang kosong tidak memberikan pendapatnya. Nah, apa sih Espai Barça ini? Espai Barça ini kurang lebih sebuah proyek yang akan merenovasi secara besar-besaran komplek olahraga dari FC Barcelona, termasuk Camp Nou, termasuk lapangan futsal, bola basket, dan lain sebagainya, termasuk dari kampus. Dan paling penting teman-teman, proyek yang dibangun oleh FC Barcelona kali ini terintegrasi dengan kota Barcelona itu sendiri. Nah, nggak usah kita jauh-jauh ya ke Barcelona. Kalau kita bicara tentang Jakarta International Stadium sekarang ini teman-teman, yang ada di Jakarta, yang kabarnya akan segera selesai, itu termasuk salah satu stadion yang terintegrasi dengan kota. Artinya apa? Angkutan umum, sarana fasilitas umum teman-teman yang berkaitan tentang datang ke stadion lebih mudah dengan menggunakan angkutan umum. Tentunya hal tersebut baik itu JIS teman-teman, Jakarta International Stadium, ataupun Barcelona dengan Camp Nou-nya, dengan fasilitas-fasilitas olahraganya, berupaya untuk mengurangi mobilitas daripada menggunakan mobil pribadi dan lebih banyak menggunakan angkutan umum. Salah satunya tentunya bukan hanya agar Barcelona mendapatkan keuntungan, tapi juga kota dari Barcelona itu sendiri. Jadi banyak dibangun di situ teman-teman. Ada stadion diperbaiki, kemudian direnovasi teman-teman, kemudian lapangan basket, futsal, bola tangan, hoki, kemudian tempat acara konser musik. Ingin Barcelona bangkit membeli pemain bintang, tentunya keputusan yang diambil Joan Laporta selaku Presiden FC Barcelona, membeli pemain, pinjam sana pinjam sini untuk merekrut pemain agar Barcelona kembali diperhatikan orang. Tentunya ini 180 derajat Laporta mengambil keputusan ini. Pesan Laporta apa dari Presiden Barcelona teman-teman pada momen ini? Bukan untuk kami ini, Espai Barça ini, tapi untuk cucu, anak, cicit, dan seterusnya teman-teman, yang disampaikan oleh Joan Laporta. Keputusan yang mungkin tidak populer, yakin aku ini tidak populer, mungkin teman-teman yang menonton video ini, apa itu Espai Barça mungkin tidak mengetahui, tapi kalau misalnya keputusan-keputusan untuk merekrut Haaland, merekrut pemain-pemain bintang, itu pasti tahu semua. Tapi keputusan-keputusan ini, mungkin ya teman-teman, mungkin sebagian, tapi keputusan-keputusan ini sangat tidak populer menurut aku, di samping Barcelona sekarang yang sudah terseok-seok. Nah, apa urgensinya? Salah satu yang kita bahas teman-teman ya, Camp Nou harus direnovasi. Salah satunya teman-teman, banyak kebocoran di area-area atap Camp Nou teman-teman, bangkunya juga sudah terkelupas catnya dan lain sebagainya, yang ketika pertandingan ataupun ya ketika Barcelona menghadapi tim-tim besar ataupun turis datang ke sana tidak mengenakkan dari sisi visual teman-teman. Nah, di samping itu, ketika proyek Espai Barça ini terrealisasi teman-teman, tentunya Barcelona akan mendapatkan keuntungan kurang lebih 200 sampai 300 juta euro per tahun. Luar biasa tentunya. Hal tersebut bisa menjadi bahan pemasukan FC Barcelona dari sponsor-sponsor yang biasa datang kepada FC Barcelona. Nah, kalau kita lihat teman-teman, bicara tentang proyek ini, sebenarnya Barcelona sudah telat hampir 10 tahun telatnya teman-teman. Bayangkanlah klub-klub dari La Liga, kita nggak usah bicara tentang Real Madrid yang sudah membangun stadionnya, yang merenovasi stadionnya teman-teman, komplek olahraganya, ATM dengan stadion barunya teman-teman. Kita bicara aja lah dengan tim-tim mediocre, Rayo Vallecano, Real Betis, dan lain sebagainya teman-teman, Athletic Bilbao, secara perlahan-lahan mereka melakukan renovasi terhadap stadionnya. Seperti yang apa disampaikan oleh Laporta tadi, memang keputusan ini nggak dirasakan secepat kilat. Sekarang ini instan teman-teman, keputusannya akan dirasakan 5, 10, 15, 20 sampai masa depan Barcelona nantilah ya, 50 tahun, 20 tahun, 30 tahun
akan dapat impact daripada apa yang dilakukan oleh Barcelona kali ini, teman-teman. Nah, kalau kita bicara tentang siapa yang meminjamkan dana terhadap Barcelona ini, kabarnya Goldman Sachs, teman-teman, sebesar 1,5 billion untuk Barcelona dengan jangka waktu 35 tahun. Banyak yang menjustifikasi bahwa utang lagi. Tapi kita lihat apa yang terjadi, apa efeknya bagi Barcelona. Selain masa depan Barcelona yang akan terjamin, quote and quote, teman-temannya, atas apa yang dilakukan Laporta ini, Barcelona setidaknya akan mendapatkan keuntungan seperti aku bilang tadi. Jadi nggak terlalu konyol untuk membuang uang terlalu berambur-amburan. Jadi lebih terukur, teman-teman. Kalaupun misalnya ada Messi, tentunya masih di Barcelona, teman-teman, kebijakan-kebijakan yang dilakukan Barcelona seperti ini akan semakin sulit, teman-teman. Ini jujur-jujur aja ya, karena aku baca dari televisi Spanyol, berita-berita dari media Spanyol, teman-teman, akan membuat Barcelona terus bergantung sama Messi dan tidak akan merubah suatu keputusan yang besar terhadap dari Espai Barca ini. Karena spend dana yang dikeluarkan Barca untuk Messi terlalu besar sehingga Barca sulit untuk bergerak ketika adanya Messi. Suka tidak suka? Suka tidak suka, teman-teman. Nah, kalau kita bahas nih satu persatu, teman-teman, 1,5 billion untuk apa saja? 900 juta euro, teman-teman, untuk renovasi Camp Nou. Seperti yang aku bilang tadi, udah hancur dalam tanda petik ya, udah nggak cocok lah untuk jadi wisatawan datang lagi ke sana karena udah ketertinggalan jauh banget dengan Santiago Bernabeu. Bahkan mediocre tim di sana udah renovasi, teman-teman. 900 juta euro ini sebenarnya naik dari 600 juta euro di tahun 2016 masa Bartomeu yang disepakati mereka menjadi 900 juta euro, naik 300 juta euro. Oleh karena itu di-counter oleh Joan Laporta bahwa proyek yang dilakukan oleh FC Barcelona kali ini akan transparan. Jadi ini juga menjadi proyek yang harus hati-hati bagi Laporta dan staf jajarannya, teman-teman, karena apabila ini dikorupsi, efeknya untuk masa depan FC Barcelona juga. Kemudian 420 juta euro untuk Palau Grana, teman-teman. Palau Grana ini komplek olahraga yang ada di dalamnya, isinya tempat basket, futsal, bola tangan, hoki, teman-teman, tempat acara konser musik, kemudian tempat skating, kemudian parkir bus masih dipikirkan oleh FC Barcelona karena kan ini terintegrasi dengan fasilitas umum dari kota Barcelona. Kemudian 20 juta euro untuk Johan Cruyff, teman-teman, stadion. Kemudian 60 juta euro untuk investasi modifikasi rencana metropolitan umum, terintegrasi tadi yang aku sampaikan ya, Barcelona juga harus mengeluarkan uang. Kemudian 100 juta euro untuk urbanisasi kampus. Jadi kalau kita lihat, teman-teman, kapan proses selesainya ini, kalau kita bicara Camp Nou akan selesai 2022 bukan 2022, akan selesai 2025, sedangkan non Palau Grana, teman-teman, akan selesai 2026 termasuk komplek-komplek olahraga. Kemudian kampus akan selesai 2027. Jadi bertahap kan. Ini nggak akan bisa instan, bertahap, teman-teman. Nah, dan ya inilah dia, kita saksikan bagaimana ke depannya Barcelona dengan proyek ini. Tentunya sekali lagi, teman-teman, sekali lagi ini penting bagi Barcelona. Ini kembali keputusan yang tidak populer tapi harus dilakukan oleh FC Barcelona daripada untuk mendatangkan pemain-pemain yang berharga tinggi. Tentunya tidak akan menyelamatkan FC Barcelona di masa depan dengan anak, cicit, cucu, dan lain sebagainya, teman-teman. Dan seusai Barcelona melakukan keputusan seperti ini secara total dengan melibatkan sosio, karena beberapa keputusan penting harus dilakukan dengan referendum, pemungutan suara, teman-teman ya. Ada beberapa hal Barca melakukan referendum. Keputusan seperti ini, keputusan besar ya, keputusan untuk menurunkan presiden di tengah perjalanan. Itu beberapa referendum yang bisa dilakukan oleh FC Barcelona. Nah, seusai terjadinya ini, teman-teman, super agen lah aku sebut ya, Mino Raiola memberikan statementnya di TV Belanda lah ya, TV Belanda, yang menyatakan bahwa ini terkait Barcelona, keuangan Barcelona itu akan kembali 1 sampai 2 tahun lagi. Itu disampaikan Mino Raiola. Dia tetap tim terbaik. Ketika wartawan menanyakan apakah kalian berbicara dengan Laporta, ditanya wartawan ke Mino Raiola ya, teman-teman. Tapi nggak secara eksplisit disampaikan oleh Mino Raiola. Tapi Mino Raiola mengatakan bahwa
Barcelona nggak bisa kita kesampingkan. Barcelona tetap terbaik di dunia, dan tunggu saja 1-2 tahun lagi Barcelona akan kembali seperti biasanya. Kayak juru bicara kan, kayaknya seperti ini statement-statement janji-janji ataupun hasil pertemuan Laporta ke Mino Raiola lah. Kenapa? Karena nggak mungkin Mino Raiola teman-teman tahu secara spesifik Barcelona 1-2 tahun lagi akan kembali seperti biasa, dan banyak juga pengamat-pengamat ekonomi mengatakan hal demikian teman-teman. Barcelona akan kembali 1-2 tahun yang akan datang. Oke lah, kita lihat aja proyek ini merupakan proyek yang sangat luar biasa. Kemudian ketika banyak antusias yang disampaikan oleh sosio-sosio FC Barcelona yang memilih yes teman-teman, karena kepedulian terhadap Barcelona di masa yang akan datang. Perlu informasi juga teman-temannya bahwa rencananya Goldman Sachs teman-teman akan meminjamkan dana 1,5 miliar ataupun bilion. Nah, kalau kita bicara tentang Madrid, ini kembali gengsi-gengsian ya teman-teman ya. Yang meminjamkan dana ke Madrid itu JP Morgan, yang mendanai juga rencananya Super League. Jadi masing-masing pihak ini, whatever siapalah nanti yang jadinya resmi mendanai, masing-masing pihak ingin mempunyai nama dari hasil proyek masing-masing klub besar tersebut. Baik itu di Real Madrid ada JP Morgan, baik itu di Barca Goldman Sachs, ataupun whatever siapa nantinya. Itu juga disampaikan oleh Juan Laporta. Oke, sampai sini aja videonya. Gimana menurut teman-teman keputusan ini? Pasti tidak populer kan? Komen di bawah. Bye. Hay dinero para fichar a Haaland, Presi. Háganos algo, un gesto, Presi. Bueno, aún no ha tirado la toalla el Barça.